نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur padanya pagi hari ini dengan taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yang Allah Ta'ala ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan ya, untuk terus ya, mampu ya, dan tentunya sekuat tenaga menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ya. Dan tentunya semoga salawat dan salam ya tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah berada di penghujung juz 2 ya. Ya sudah tidak terasa ya, kita sudah berjalan dan kita sudah membuktikan ya bahwa ya, mengaji ya, adalah suatu kewajiban yang ya, yang diwajibkan pada kita semuanya ya, sebagai seorang muslim ya, dan memang Allah tidak membebankan ya ngaji itu sampai bisa ya, tapi memang ada setidaknya kita mempunyai target sendiri ya, walaupun memang tidak diwajibkan untuk sampai bisa, tapi Allah wajibkan kita untuk ya bisa menuntut ilmu ya, karena ukuran ya kemampuan tiap orang itu berbeda-beda ya. Tetapi apapun itu alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, memberikan kita keistiqomahan ya untuk terus belajar. Dalam belajar ini tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu ya. Sampai Allah cabut nyawa kita ya, roh itu dicabut dari jasad kita ya, itulah kita berkewajiban untuk terus menuntut ilmu ya. Semoga Allah senantiasa Allah berikan kita kemudahan ya, dalam setiap urusan kita khususnya memudahkan kita, Allah memberikan pemahaman yang mudah pada kita semuanya. Kita sekarang masuk ayat ke-250 ya, pas ya. Surat Al-Baqarah masih tentang atau mengenai tentang Daud dan Raja Talut melawan Jalut ya, Goliat ya, David and Goliath ya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا
القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dan ketika baruzu mereka nampak zaharu ya. Jadi baruzu artinya tampak. Sudah terlihat. Siapa yang tampak itu? Ya, Talut ya dan tentaranya ya. Jadi mereka sudah terlihat, mereka sudah tampak. Di Jaluta bagi Jalut, wa junudihi dan tentaranya. Junud jamak dari jundun. Ya, jadi ketika Talut sudah terlihat, Talut dan tentaranya sudah nampak ya oleh Jalut dan tentaranya. Lalu qalu mereka berkata, Talut dan tentaranya ini berkata ya, Rabbana wahai Tuhan kami ya. Wahai Tuhan kami, afragha yufrighu afril ya, mencurahkan atau apa ya, melimpahkan ya sama ya. Jadi menuangkan ya, limpahkanlah, melimpahkan ya, mencurahkan, melimpahkan sama ya, menuangkan ya, sama kata menuangkan ya. Limpahkanlah afril ya, limpahkanlah alaina atas kami, pada kami, sabron kesabaran ya. Limpahkanlah kesabaran atas kami, curahkanlah, berikanlah kesabaran untuk kami. Wasabbit dan ya, tetapkanlah, kokohkanlah ya. Sabbata yusabbitu tasbitan ya,
Tsabbit qalbi ala dinik, ya. Kokohkanlah, kuatkanlah, tetapkanlah aqdamana, aqdam ya pendirian, ya. Qadamun, qadamun itu kaki, ya. Aqdamun, nah, jamak, ya. Pendirian-pendirian kami, ya. Wansurna, dan tolonglah kami adal qaumil kafirin, atas kaum yang kafir, ya. Jadi ini doanya Talut dan antaranya, ya, sering dibaca, ya. Afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, ya. Kemudian fahazamu, maka atau kemudian hazamu mereka, ya, mereka mengalahkan Talut dan tentaranya, ya, mengalahkan mereka. Siapa? Jalut wa junudihi, ya, dan tentaranya. Biidnillahi, dengan, ya. Jadi bukan karena mereka hebat, ya, ya, bukan karena mereka lebih kuat, tapi, ya, dengan izin Allah, ya. Bagaimana cara mengalahkan, ya, Jalut itu, ya, cukup bunuh pemimpinnya. Wa qatala, dan membunuh Daudu, siapa? Daud. Dan Daud membunuh Jalut, ya. Akhirnya Daud yang membunuh Jalut, ya. Wa atahullahu, dan Allah memberikannya, ya. Allah memberikan siapa? Daud itu, ya, al-mulka, kekuasaan, kerajaan, wal hikmata, dan hikmah, wa 'allamahu, dan dia Allah mengajarkannya mimma yasha, dari apa yang dia kehendaki. Walaula daf'allahi, dan laula, jikalau tidak, ya, jikalau tidak, karena, gitu, ya, daf'allahi, penolakan Allah, an-nasa, terhadap manusia, ba'dhum, sebagian mereka, bi ba'din, dengan sebagian yang lain, gitu, ya, ditambahkan yang lain. Ini lau ini kalau dalam kalimat bahasa Arab disebut dengan huruf syarat, ya. Jadi kalau ada huruf syarat, ya, biasanya nanti ada jawab syarat, ya. Jika saya bersungguh-sungguh, pasti saya berhasil. Nah, itu, ya, itu namanya kalimat syarat dan jawabnya, ya. Nah, di sini dalam bahasa Arab ada huruf syarat, diantaranya adalah huruf lau di depan, ya. Jikalau, jikalau, sekiranya, ya, seandainya, itu namanya huruf syarat. Syaratnya apa? Penolakan Allah terhadap manusia. Nah, jawab syaratnya di sini ada huruf lam, la, ya. Bisa artinya sungguh atau pasti, ya, atau niscaya, biasanya, ya, pasti atau niscaya. Jikalau bukan, kalau tidak, karena penolakan Allah terhadap manusia, ya. Sebagian mereka
dengan sebagian yang lain. La fasadatil ardu. Nah, artinya apa? Maksudnya jikalau Allah ya itu penolakan Allah itu apa maksudnya? Tidak atau membiarkan ya. Maksudnya Allah membiarkan manusia ini artinya orang kafir ya berada di dalam kekafirannya gitu ya. Penolakan Allah terhadap manusia artinya Allah biarkan orang-orang kafir itu tinggal di muka bumi ya. Maka kata Allah la fasadatil ardu, la sungguh atau pasti ya. Fasadatil ardu, bumi itu apa? Rusak ya. Jadi kalau Allah biarkan orang kafir ini merajalela, nah maka bumi ini pasti rusak ya. Karena mereka ya senantiasa bangga dan ya menyebarkan kekafirannya ya. Sama seperti perihal ketika Allah memenangkan Nabi dan kaum muslimin ya saat perang Badar ya. Nah, itu kan kalau Nabi Muhammad kalah itu gimana? Nah, ini sama ya, perihal mengenai ya Jalut apabila dibiarkan ya menang gitu ya. La fasadatil ardu, pasti bumi itu rusak ya. Ini nggak ada lagi yang ngaji gini nih. Kalau Allah biarkan Indonesia kalah, ini nggak ada yang ngaji nih. Nggak ada Jumat pagi belajar ya. Nantinya yang adanya minggu pagi. Nah, minggu pagi Pak nyanyi. Dan nggak ada Jumat pagi tapi minggu pagi. Ibu ya. Ya tuh laula daf'allah. Walakin Allah dan ya akan tetapi Allah zu fadlin, Allah yang mempunyai fadlin karunia alal alamin atas semesta alam ya. Tilka itulah ayatullahi, ayat-ayat Allah natluha yang kami membacakannya ya, membaca dengan diiringi dengan memahami itu talayatlu tilawah ya. Jadi tala itu dari kata mengiringi, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila dia mengiringi matahari ya. Talayatlu dalam bahasa Arab ada qiraah, ada tala, ada qiraah, ada tilawah. Nah, ya. Apa bedanya? Ngalagu. Ngalagu bari ngelegeg kan. Bukan itu. Tala itu yang ya bacaan yang diiringi dengan pemahaman gitu ya. Jadi turut memahaminya gitu ya. Kalau qiraah itu ya membaca saja, tidak perlu sampai memahami. Makanya Nabi dulu nggak bisa suruh ikra, bukan utlu gitu ya. Disuruhnya ikra. Ini sama ngaji nih, bisa nggak bisa yang penting ngaji dulu gitu ya. Ikra, kata Allah ikra, baca ya. Nabi jauh nggak bisa baca ya, jangan karena kamu nggak bisa baca nggak mau baca kan itu, suruh lagi ikra. Ikra itu membaca secara umum ya, kita paham atau tidak namanya qiraah. Jadi kalau tilawah itu mengiringi artinya ya, membaca ya. Di ayat yang lain tala itu artinya mengiringi ya. Ketika kita membaca diiringi dengan memahami itu namanya tilawah ya. Yang kami membacakannya alaika atasmu atau kepadamu bil haqqi dengan kebenaran, dengan yang sebenarnya, dengan hak. Wa innaka dan
sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, sungguh dari orang-orang yang diutus, ya. Bahas kalimat ya. Alhamdulillah selesai. Insyaallah minggu depan sedikit kita membahas tentang apa? Di sini belum dipindahkan ya padiannya, filenya ya. Nanti dipindahkan ya. Bahas tentang apa namanya? Kata ganti dan fiil ya. Kita nanti belajar tasrif. Ya, huwa humahun udah bisa, huwa humahum udah bisa, Bu? Ya, sedikit. Nah. Jadi nanti kita mentasrif fiil ya. Kita bahas dulu ya di sini, cukup satu ayat insyaallah. Walamma wa huruf, lamma isim ya, ketika, tatkala, berarti isim namanya isim dzaraf zaman. Barozu fiil ya, ciri fiilnya apa? Lijaluta, li-nya huruf ya, jaluta. Jalut ini dia tidak bisa dibaca kasroh ya, tidak lijaluti ya. Kalau yang lain boleh, misalkan li Muhammadin, nah, boleh ya, apalagi lihudin boleh, linuhin ya. Tapi kalau jalut ini tidak bisa dibaca kasroh, karena jalut ini namanya isim ghairu munsharif. Apa itu ghairu munsharif? Isim ya, yang tidak menerima tanwin ya. Seperti kata Ramadan. Ramadan itu tidak boleh ada tanwinnya. Begitupun karena tidak boleh ada tanwin, tidak bisa dibaca Syahru Ramadan. Nah, bukan syahru Ramadhani. Syahru Rajabin, nah, bulan Rajab. Syahru Syawalin, bulan Syawal ya. Tapi ketika Ramadan, syahru Ramadhana, bukan syahru Ramadhani. Nah, karena dia Ramadan tidak bisa menerima tanwin ya. Selain tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa dibaca kasroh. Dijaluta, jalut ini nama orang ya. Seharusnya jer, nah, gitu ya, seharusnya kasroh. Dijaluti, nah, karena ketemu huruf li. Alhamdulillahi, nah, Allah bisa dikasrohkan lillahi, kan? Lirrahmani boleh, jalut nggak bisa ya. Wajunudi, nah ini bisa dibaca kasroh. Wajunudi, wajunudihi, wawunya huruf, junudinya isim. Qalu apa qalu? Fi'il ya, ciri fiilnya apa? Waw. Rabbana isim ya. Afrigh alaina ya. Sabran wasabbit ya. Aqdamana wansurna ya. Ala al-qaumi al-kafirin isim ya. Alhamdulillah ya. Selesai sudah juz 2 ya. Naik kelas Bu ya, naik kelas Bu. Enggak apa-apa kalau nama orang, bebas aja.
Ya, mau kasih Ramadona aja nggak apa-apa. Nama orang nggak usah lihat-lihat kaidahnya, boleh aja. Ya, Donu juga boleh. Dono juga boleh. Hah? Rumah Dono. Masa Dono? Ya nama orang nggak salah ya. Bisa jadi ya itu namanya ya nisbah ya. Baca kasroh itu maksudnya ada ya-nya. Ya. Jadi kayak nisbah itu tadi ya. Silakan Asqalan itu suatu nama tempat. Asqalani gitu ya. Maksudnya namanya ini orang dari Asqalan gitu ya. Ada ya-nya itu namanya ya nisbah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kisah tentang Nabi Daud dan Talut ya. Ketika ya Talut sudah nampak ya, Talut dan tentaranya telah nampak, telah terlihat oleh Jalut dan tentaranya ya. Tentara Talut ini 313 ya. Kemudian ya secara jumlah dan secara persenjataan memang jauh ya. Sehingga ya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ya, mohon sekiranya Engkau curahkan, limpahkan kesabaran atas kami ya. Karena orang-orang ini adalah orang-orang pilihan ya, yang sudah diuji oleh Allah ya, yang telah teruji ya, ketika mereka lewat sungai ya, dari jumlah yang puluhan ribu itu hanya tersisa 313 orang ya. Jadi itu apa namanya ujian ya. Maka orang-orang ini tentu bukan orang-orang sembarangan ya. Talut dan tentaranya ini adalah orang-orang pilihannya Allah. Bagaimana jumlah yang sedikit itu tidak menyurutkan mereka ya. Kam min fiatin qalilatin qalabat katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah ya. Bukan karena merekanya kuat ya, tapi mereka yakin Allah akan memberikan pertolongan ya. Jadi keyakinan itulah ya. Jadi ketika seseorang sudah berada di ambang kemampuannya ya, maka dia hanya meyakini ya, apa namanya, tidak ada kekuatan lain selain kekuatannya Allah. La haula wala quwata illa billah ya. Nah, itulah orang-orang pilihan ya. Ketika apa namanya, pada keadaan tertentu ya, ia mempunyai keyakinan yang hak ya, yang hakul yakin ya. Kan dalam Al-Qur'an itu ada ainul yakin, ada ilmul yakin, ada hakul yakin ya. Jadi hakul yakin ini ya, apa namanya, benar-benar keyakinan yang sangat ya. Jadi kalau hakul yakin itu ilmunya ada, telah melihat ya, sehingga apa namanya, timbullah hakul yakin. Ainul yakin itu keyakinan yang nampak oleh mata ya. Ilmu yakin itu keyakinan yang hanya sekedar pengetahuan, tapi hakul yakin ini mengetahui dan melihat ya. Ibu tahu di luar negeri sana ada namanya negara Brazil. Pernah ke Brazil? Nah, tahu dari mana? Ya, itu namanya ilmu yakin. Kita tahu belahan bumi lain itu ada negeri atau ada negara namanya Brazil, ada Amerika dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, tapi belum pernah. Tahu dari mana, Bu? Nah, itu ilmu namanya ya. Ilmu ini bisa kita dapatkan ya dari informasi yang pernah ke sana mungkin, atau ya dari berita, dari YouTube. Sekarang dari YouTube ya, enak apa ada di YouTube ya. Kemudian ainul ya, itu ya ainul apa namanya, ilmu yakin. Ada lagi ainul yakin.
lagi ke Arab, Bu itu namanya negara Brazil kata pilotnya. Wah, kita cuma lewat melihat saja tapi tidak pernah singgah. Nah, itu ainul yakin ya. Dahaqul yakin. Nah, kita benar-benar berada di situ. Ya, lihat ya, ilmu udah tahu. Nah, jadi keyakinan yang kuat ya bahwa Allah ya seorang yang mempunyai pengetahuan ya sudah mengetahui ya Allah itu maha besar ya. Dan kemudian sudah ada keyakinan dalam dirinya ya, sudah merasakan bagaimana ketika saat Allah memberikan pertolongannya ya. Wasabbit aqdam kemudian mereka berdoa Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wa sunna 'alal qaumil kafirin ya. Kemudian ya fahazamuhum biidznillah ya, akhirnya bisa mengalahkan Jalut tentaranya dengan izin Allah ya. Wa qatala Daudu Jalut, dan Daud membunuh Jalut. Nah, ya. Ini dalam cerita Israiliyat termasuk ya Daud ini biasa mengetapel bawa bandring cik bahasa Sundananya. Jadi ketapel ya. Ketapelnya kalau orang dulu itu di ayun. Ya, di ayun. Karena nggak ada tali karet ya. Nah, bukan bandring gini ya. Nah, jadi di ayun kita tahu tuh ya, tapel zaman dulu kan gitu, batu tali diayun gitu ya. Nah, ketapelnya gitu, beda dengan ketapel sekarang ya. Dan Daud pada saat itu masih berusia belasan tahun, masih anak-anak ya. Jadi Daud itu bukan orang dewasa, hanya memang sebelumnya Raja Tolut itu memberikan seperti sayembara, siapa yang bisa membunuh Jalut maka kelak akan diberikan ya akan dinikahkan dengan anak perempuannya ya. Makanya nanti Daud itu mendapatkan warisan kerajaan dari Raja Tolut ya. Jadi pada saat itu ya para nabi itu kan diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 ya. Jadi usia 40 ya. Dan Daud pada saat itu masih berusia belasan tahun ya, sekitar 13 sampai 15-an tahun. Dia belum dewasa ya. Dan Nabi Daud ini memang sebelumnya itu bisa mempunyai Allah sudah berikan kelebihan ya. Daud ini masih keturunannya Yehuda ya. Jadi kalau para yang menjadi menjadi raja ya, itu banyak dari keturunan Yehuda ya. Menjadi nabi itu dari keturunan Lewi. Karena Nabi Musa itu masih keturunan Lewi ya. Dan Yehuda itu kan terkenal cerdas ya, anak keempatnya Nabi Yakub ya. Itu masih garis keturunan Yehuda ya. Nabi Daud ini Allah berikan ya, ketika beliau bertasbih memuji Allah, maka gunung-gunung itu ya bersama-sama bertasbih dengan Nabi Daud ya. Hanya memang kita tahu ya Nabi Daud itu suaranya merdu ya. Jadi ketika beliau bertasbih ya memuji Allah, maka alam yang ada di sekitarnya itu ya mengikuti bacaan tasbihnya Nabi Daud. Jadi bersama-sama ya yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu gunung-gunung ya mereka bertasbih bersama-sama Daud ya. Termasuk bisa menjinakkan hewan liar ya, itu Nabi Daud ya. Sehingga kemampuannya ini nanti diwariskan kepada anaknya Nabi Sulaiman ya. Lalu wa qatala Dawudu Jalut. Daud berhasil membunuh Jalut ya. Jadi kalau dulu itu ya sama, kalau perang itu kan ya tidak mesti, atau sebelum langsung perang itu ya ada one by one, satu lawan satu Pak ya. Kalau kita lihat di perang-perang film Badar itu memang seperti itu ya. Jadi sebelum perang
jagoannya suruh maju, ya. Sayyidina Ali biasa maju, menang terus. Ya, setiap duel 1 lawan 1 nggak pernah kalah. Ya, Sayyidina Ali itu menang terus. Ya. Kemudian Jalut ini ada yang mengatakan tubuhnya besar. Ya, Goliat itu raksasa katanya. Ya. Jadi kalau orang tinggi 2 meter itu tinggi, Pak. Ya. 3 meter. Nah, ya. Yang listrik 3 meter. Yang jelas memang secara fisik kuat lah, ya. Dalam cerita Israiliyat kan gitu, ya, sekira 3 meter, ya, 3 meter gede, Pak. Tapi bukan raksasa yang ya sebesar pohon kelapa, bukan, ya, itu berlebihan, ya. Ya, orang itu manusia itu umumnya ya 2 meter, paling tinggi kan ada 25 ya 26. Nah, paling tinggi manusia tertinggi di dunia, ya. Ada ya, 26 itu berapa itu? 2,6 meter, Pak. Ya, itu udah tinggi itu. Ya, cuma pasti ada kelainan, jalannya pakai tongkat. Ya, kalau Jalut ini dia memang badannya besar, ya, kuat, ya, dan jalan nggak pakai tongkat. Kalau pakai tongkat gimana? Ya, intinya memang perawakannya besar, ya. Yang mengatakan 3 meter kalau dalam cerita Israiliyat. Itu tinggi, Pak. Orang 3 meter, ya. Kita lihat orang 180, 190 di Indonesia aneh nih. Ya, ini tinggi amat, ya. Kemudian Daud ini maju, ya, membawa tapelnya, ya. Jalut, begitupun Jalut, ya. Jadi 1 lawan 1. Kemudian Daud melemparkan tapelnya mengenai, ya, keningnya Jalut, lalu langsung mati, ya. Jadi pertempurannya memang simpel, ya. Jadi kalau rajanya mati ya gampang, Pak. Ya, rajanya mati, ya, tentaranya itu, ya, kayak apa? Anak ayam kehilangan induknya, ya. Tinggal tangkepin aja. Nah, kalau rajanya mati, yang dibangga-banggakan, yang diharapkan mati, ya sudah, ya. Akhirnya ketika Raja Tolut ini wafat, ya, Allah berikan kepadanya kerajaan, ya, warisan daripada Raja Tolut, wal hikmah, dan Allah berikan kenabian kepada, ya, Nabi Daud sebagai pengganti daripada Nabi Samuel, ya. Jadi Nabi Daud ini pengganti dari 2 tokoh sekaligus. Ya, sebelumnya itu rajanya Raja Tolut, nabinya Nabi Samuel. Nah, Daud menggantikan keduanya. Ya, digantikan oleh 1 orang saja. Ya, Daud menjadi nabi plus menjadi raja, gitu ya. Raja menggantikan Raja Tolut, nabinya menggantikan Nabi Samuel, ya, dan itu jarang terjadi. Nah, jadi Nabi Daud itu adalah nabi dan raja pertama di kalangan Bani Israel. Raja pertama itu Raja Tolut, ya, raja pertama Raja Tolut. Tapi kalau nabi dan raja pertama itu Nabi Daud, ya. Tapi orang-orang Yahudi tidak menganggap sebagai raja, sebagai nabi, dia hanya sebagai raja saja. Ya, makanya istilahnya King David, King Solomon, ya, bukan prophet. Makanya nanti ada tuduhan-tuduhan yang tidak pantas kepada Nabi Daud dan kepada Nabi Sulaiman, ya. Jadi itu menurut pandangan orang-orang Yahudi, ya. Dalam Islam, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman adalah termasuk para nabi dan para rasul, ya. Plus memang Allah anugerahkan kerajaan kepada mereka. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepadanya dari apa yang Allah kehendaki, ya. Jadi Nabi Daud diberikan kelebihan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara, ya. Itu karena, ya, Allah ajarkan kepadanya, ya, berupa kebijaksanaan. Dan jikalau bukan karena penolakan Allah pada manusia sebagian mereka, pada sebagian lain, tentu, ya, bumi ini pasti rusak, ya.
Abdullah bin Umar mengatakan, innallaha la yadfa'u bil muslimi shalih an mi'ati ahli baitin min jirani al bala. Sungguhnya Allah menolak bara, ya, menolak bara dengan seorang muslim yang soleh. Ya, jadi kalau ada suatu negeri, suatu kampung, ya, itu Allah tidak berikan siksa, Allah berikan bala, ya. Itu satu orang muslim yang soleh, ya, dengan ya 100 ahli bait daripada tetangganya, ya. Jadi beruntung kalau dalam suatu tempat, ya, kenapa Allah tidak siksa, tidak berikan bala, ya, karena satu orang soleh itu sebagai penolak bala daripada 100 orang tetangga yang tidak soleh, gitu ya. Jadi kalau semuanya dampak buruk itu kan kadang ya bisa menimpa kepada setiap orang, ya. Cuma karena ada orang soleh, maka Allah ya tahan, ya, Allah tolak bala itu diberikan kepada orang-orang yang fasik, ya. Ya, jadi dengan adanya musola, masjid, ya, kemudian diisi dengan orang-orang sholat, nah itu sudah sangat baik, ya. Walakin Allah dzul fadli 'alal alamin. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan padamu dengan yang sebenarnya. Ya, wa innaka. Nah, ini ketika orang-orang menuduh Nabi Muhammad bukan termasuk para rasul. Ditegaskan lagi, wahai Muhammad, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh termasuk daripada orang-orang yang diutus. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tamat juz 2. Insyaallah nanti kita lanjutkan yang minggu depan, ya, kita belajar tasrif. Ini jangan dulu juz 3. Ini belum beres ini. Ada kan materi juz 2 tambahan tuh? Di bukunya ada kan? Ada, di buku juz 2 ada materi tambahan. Nanti dibaca-baca dulu di rumah, ya. Nah, dibaca-baca di rumah sambil iseng materi tambahannya. Minggu depan nanti kita bahas, ya Bu, ya. Tentang tasrif, ya. Ini belum ditambahkan filenya, ya, pandiannya. Baik, ya. Kenapa? Anak manuk. Ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.